selamat malam semuanya. Mayantara is a live virtual festival that serves as a platform for actors related to the creative industry sector, especially design. Mayantara JAK ID 2021 is a special collaborative event hosted by Mayantara and HDI DKI Jakarta with an angle of interior and spatial design as a gateway to rich public experience, as well as to celebrate Jakarta anniversary. The virtual event will be held on 16 to 18 June 2021 as a preliminary event towards Mayantara 2021. And it will be held in August 2021. Perkenalkan, nama saya Rika Ishak, saya adalah desainer dan anggota HDI DKI Jakarta. Malam ini saya adalah moderator untuk topik kita dengan judul Our Designer Abroad, Experience Different Culture and Environment. Jadi di sini kita sudah punya 3 panelis. Saya perkenalkan singkat sebelum saya masuk kepada panelis langsung. Yang pertama ada Mas Sofwan dari WOHA Architect di Singapura. Yang kedua ada Mas Alphonse Yudawan dari Singapura juga, dari Aides Interior. Dan yang ketiga adalah Mbak Jessica Bernadetta dari Chapman Taylor di Shanghai. Jadi sebenarnya karena ini adalah sesinya Power Talk, jadi yang saya harapkan bahwa malam ini sesi kita lebih casual dan kita ngobrol biasa kayak sebuah talk show. Jadi semoga malam ini saya berharap dari panelis kita semua membuat suasananya lebih cair dan lebih hangat sehingga rasanya kita tidak seperti virtual atau online tapi seperti offline talk show. Nah, saya udah nggak sabar sebenarnya, pengen langsung cepat-cepat karena begitu saya dikasih kesempatan untuk jadi moderator, saya lihat topiknya ini adalah sebuah topik yang menarik karena tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Jadi saya pengen teman-teman panelis bisa berbagi dan sharing pengalamannya kepada audiensi di sini dan mungkin bisa menjadi satu insight atau perspektif baru dalam kita bekerja sebagai profesi interior maupun yang lainnya. Langsung saja yang pertama saya ingin mendengar presentasi singkat dari 3 panelis, yaitu dari Mas Sofwan dan mungkin akan dilanjutkan dengan panelis yang lain ya. Jadi saya mau bertanya tentang latar belakang kerja di luar negeri itu seperti apa, terus awalnya bisa sampai di sana, prosesnya bagaimana, dan mungkin bisa di-share sedikit proyek-proyek yang dikerjakan supaya teman-teman audiens bisa juga lihat dan bisa juga menikmati proyek-proyek yang sudah diselesaikan. Kepada Mas Sofwan, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan saya baru berangkat pindah ke Singapura itu kalau nggak salah tahun 2012. Jadi sebelumnya tuh saya sempat kerja di Jakarta di Hadiprana selama 10 tahun. Kemudian dalam perjalanannya sebenarnya saya nggak terlalu ada keinginan untuk kerja di luar sebenarnya. Cuma memang ternyata pada saat itu saya baru menikah, kemudian istri saya ada kebutuhan sekolah ambil S2 di Singapura, kemudian akhirnya saya ikut pindah ke Singapura. Nah dari situ kemudian saya coba cari secara selektif beberapa konsultan arsitek atau interior yang kira-kira match sama saya. Nah, terus saya coba mengajukan atau memperkenalkan diri. Kebetulan juga ada beberapa teman yang tinggal di Singapura juga. Terus akhirnya dalam prosesnya ya ternyata 9 tahun sejauh ini bergabung di konsultan WOHA Architect di Singapura. Ya. Gimana bisa sampai di WOHA? Maksudnya tadi bagaimana seleksinya masuk sana, itu kan salah satu. Sebenarnya prosesnya sendiri
kita waktu itu kebetulan ada satu teman saya, teman kuliah zaman dulu. Jadi begitu pentingnya sebenarnya ketika kita membangun apa ya, pertemanan sejak kuliah. Jadi teman tuh tahu potensi kita seperti apa. Jadi saat itu sangat mudah sekali gitu. Kemudian juga teman merekomendasikan ke foundernya WOHA. Terus saat itu saya melakukan interview. Jadi kebetulan karena memang saya sudah pada saat itu sudah di Singapura karena istri saya sekolah di sana. Kemudian interview, akhirnya ya so far semuanya oke dan ya diterima. Ada satu pertanyaan ketika pada saat itu dari salah satu foundernya. Ya. Wan, kenapa kalau boleh tahu konsultan mana aja yang kamu udah ajuin interview atau masukin? Terus saya bilang nggak ada. Saya cuma mau yakin dulu bahwa saya satu ini keterima atau enggak, baru setelah itu baru saya kemudian cari peluang ke tempat lain. Tapi akhirnya pada saat itu dia bilangnya sepertinya sih oke, cuma masalah administrasi aja. Terus pada saat itu juga langsung dikontak seminggu atau 2 minggu berikutnya untuk kerja gitu, seperti itu. Nah kemudian saya juga bisa sedikit cerita ini beberapa project kurang lebih rangkuman. WOHA pada dasarnya adalah konsultan arsitek. Jadi kemudian saya sebagai interior designer ambil bagian ada dari departemen yang cukup kecil sebenarnya di WOHA. Kalau secara besar atau kecilnya sebenarnya dia menengah. Maksimal kita kalau nggak salah sekitar 100 staff. Nah ini adalah studionya. Jadi studionya itu adalah like a shop houses, ada dua shop houses. Kemudian di tengah kita punya ada green wall untuk ventilasi dan cahaya masuk ke dalam ke bagian tengah bangunan sehingga bangunan tidak terasa gelap. Kemudian di rooftop ada beberapa tempat kita melakukan kegiatan-kegiatan atau sharing atau WOHA night. Jadi karena memang secara staff begitu begitu banyak background. Jadi ada yang dari Eropa, ada yang dari China, ada yang dari Australia juga. Kita membuat sebuah ice breaking ya istilahnya. Jadi berbaur antara staff. Jadi mereka tahu sama tahu bekerja secara tim, secara kolaboratif. Dan di sini kita lihat juga ya studio suasana kita bekerja. Jadi ada sebuah di tengah ada discussion table ya di mana kita dengan cepat juga bisa diskusi dengan tim kita. Gitu. Ini kurang lebih the people WOHAsian. Jadi kadang-kadang Chinese New Year's atau akhir tahun kita selalu bikin acara gathering, ngumpul bareng. Kemudian juga bikin acara-acara yang sifatnya icebreaker. Jadi karena memang kedekatan antar manusia itu sangat dibutuhkan dalam kita membangun kerjasama secara tim dalam sebuah proyek. Ya, ini salah satu sebenarnya cara kita, metode kita desain. Jadi bagi kita desain itu adalah sebuah collaborative works. Jadi antara arsitek, interior, kemudian juga ada landscape juga. Jadi kita dalam sebuah desain review biasanya kita kumpulkan semua sketsa gambar semua untuk menjadi sebuah rangkaian desain yang cukup menyatu gitu. Karena memang pada dasarnya di kantor kita itu interior itu nggak selalu integrated dengan arsitekturnya. Jadi mereka merasa bahwa arsitektur itu part dari landscape, dari master plan. Interior itu part dari arsitektur, kemudian furniture itu part dari interior, dan aksesoris itu juga membangun suasana secara keseluruhan gitu. Jadi waktu dalam interview juga dibilang bahwa kita nggak nerima project khusus interior gitu, kecuali memang itu sangat membantu mengasah knowledge kita terhadap peluang-peluang project. Jadi kita selalu attach ke project arsitektur pada dasarnya.
Begini desain proses yang kita lakukan, selalu banyak diskusi, collaborative work, kemudian interior pun juga kontribusi terhadap desain secara arsitektur atau secara program ruang. Kemudian arsitek juga ikut membantu masukan juga terhadap interior, seperti itu cara kerjanya. Kemudian kembali ke masalah project, ini salah satu yang kita kerjakan waktu itu Kampung Admiralty. Kenapa saya coba ambil ini? Karena ini salah satu project yang cukup merepresentasikan bagaimana cara kerja di WOHA. Ya, jadi pada dasarnya sih Kampung Admiralty ini mixed use. Dia berdasarkan government project. Sebenarnya dia adalah sebuah perumahan untuk kaum manula. Kemudian di dalam itu ada beberapa fasilitas kayak elderly care, child care, kemudian ada medical center to support. Kemudian ada hawker center, itu artinya tempat makan community, dan bangunan ini dekat dengan MRT. Jadi di sini adalah ada sebuah kebutuhan dari permasalahan sosial di Singapura bahwa sekarang ini generasi silver generation istilahnya itu cukup tinggi karena healthcare cukup maju. Kemudian orang tua ini juga tidak butuh rumah yang besar. Anak-anak sudah pada pergi. Dan dalam konsepnya pemerintah tuh pengen ini jadi sebuah pilot project untuk intergeneration atau intergeneration bonding. Jadi pada dasarnya si kakek nenek tinggal di sini, anaknya tinggal di mana, anaknya punya anak, cucunya bisa titip di child care ini, nanti orang tuanya bekerja, kakek nenek bisa jemput anak cucunya, ditampung atau misalnya ditunggu di ruang di kakek neneknya, nanti orang tuanya pulang kerja jemput. Jadi ada sebuah interconnecting antara kebutuhan orang tua, anak dan cucu. Karena pada dasarnya orang tua itu rentan dengan yang namanya depresi. Jadi dengan intergeneration bonding ini kita coba bangun sebuah hubungan manusia seperti itu. Nah, ini secara arsitektur. Nah, kemudian kita masuk ke dalam secara interior. Interior pada saat itu kita membantu untuk medical centernya. Jadi kita coba rethinking apa yang bisa medical center lakukan di sini. Jadi kita melihat pada saat itu adalah ruang tunggu. Bagaimana ruang tunggu itu nggak cuma sekedar nunggu, ngelihat monitor, nunggu nomor antrian. Karena sekarang di zaman teknologi udah begitu canggih ya. Orang tinggal taruh nomor telepon, mereka bisa kemana aja, nanti tinggal ada pemberitahuan lewat handphone. Nah, dari sini kita coba rethinking si ruang untuk ruang tunggu itu selalu menghadap di area tengah. Jadi kita mencoba untuk nature itu membangun secara healthy gitu, ikut kontribusi terhadap kesehatan terhadap orang-orang tua yang sedang menunggu ini. Kan kebayangkan kalau misalnya lu nunggu gitu, ngeliatin monitor, stres. Iya, bosan atau apa. Iya, makanya kita lebih cenderung, bagaimana kita courtyard ini jadi sebuah relaksasi buat mereka sebelum mereka ketemu dokter. Jadi mereka merelaksasi, nggak stres, terus mereka juga bisa keluar ke garden atau segala macam gitu. Jadi pada dasarnya bagaimana kontribusi terhadap kita coba rethinking kembali apa itu sebuah fasilitas ruang tunggu. Nah, konteksnya ada dalam desain secara visual, kita juga ngelihatnya, kita nggak coba melihat, kita pakai style ini, enggak. Jadi kita lihat, di sini orang-orang tua, demografinya gitu. Jadi gimana interiornya itu kita coba bangun ke masa prime-nya mereka, masa muda. Pada saat itu adalah tahun 70-an atau 60-an. Jadi ide itu, retro itu yang kita bawa ke sini. Konsep stylenya secara konsepnya. Jadi itu mengembalikan, karena juga orang tua juga rentan terhadap yang sifatnya namanya demensia ya. Jadi salah satu prosesnya itu adalah mereka dibangunkan kembali memori-memori ketika prime mereka. Ini ada salah satu interiornya. Kebetulan ini sih project foto, bukan foto sesi.
Jadi kita lihat di tengah itu adalah central courtyard, jadi mereka juga bisa lebih relax. Terus juga settingan juga kita coba lebih ke living room, membangun komunikasi antar orang yang sedang nunggu seperti itu. Seperti ini. Kemudian juga theater room juga kita coba sifatnya lebih fresh, jadi orang juga masuk ke ruang teater operasi itu juga nggak terlalu stres. Kemudian juga elemen-elemen yang kita pakai, kita coba panel dindingnya, kita coba like lattice kayak zaman dulu, tapi kita kasih mirror, jadi orang yang menghadap ke dinding itu juga mendapatkan refleksi garden ya di courtyard itu. Jadi kita coba extend lingkungan atau environment atau garden yang cukup menarik kita, ke dalam interior lewat refleksi dari mirror tersebut. Ya, ini beberapa project hospitality yang kita pernah lakukan juga, kita pernah kerjakan. Terus juga nggak melulu tentang interior atau bangunan yang sifatnya arsitektur. Pada saat itu kita sempat tahun 2017 dianugerahkan Designer of the Year Maison Objet di Paris. Kemudian kita bangun, kita keluarkan semua produk-produk atau desain furniture yang kita bikin berdasarkan project. Jadi ada project Uluwatu, ada project Bintan. Jadi semua elemen, semua furniture itu kita coba relook lagi, lihat lagi, kita modify lagi seperti itu. Terus juga kita juga bekerja sama dengan beberapa supplier seperti desain untuk seramik apa seperti itu juga. Ini juga salah satu ideas yang kita lakukan, gunakan dapat dari paperboard. Jadi kita kerjasama sama salah satu produsen bathware. Jadi kita desain sampan untuk bathtub dan basin seperti itu. Dan saya juga termasuk involved di sini bersama salah satu founder. Ya, kurang lebih seperti itu. Dulu Mas Syofwan. Gimana? Udah mulai panas belum nih malam ini? Baru satu panelis, saya udah oke. Tahan dulu semuanya karena masih ada topik-topik yang akan kita bahas dan kita langsung pindah dulu nih lihat presentasi panelis kita yang kedua. Ada Mbak Jessica. Mbak Jessica silakan. Jauh-jauh dari Shanghai, silakan Mbak. Oke. Halo. Ya, perkenalan dulu, saya Jessica Benedetta. Saya lagi ada di Shanghai, di China, dan ini udah jalan tahun keempat. Dulu awalnya saya bisa sampai di sini itu sebenarnya bukan berniat untuk kerja di luar negeri. Malah dulunya udah dapat kerja di Indonesia, di Jakarta. Terus abis kerja saya dapat tawaran scholarship 1 tahun untuk belajar bahasa China di Hangzhou. Terus saya ambillah kesempatan itu. Terus setelah itu dengan bekal bisa bahasa Mandarin, ya sedikit-sedikit lah ya, itu saya percaya diri untuk mencoba apply untuk kerja di China. Dan puji Tuhannya saya dapat kerjaan di Shanghai, yaitu di kantor multinational company, base-nya ada di UK, namanya Chapman Taylor Shanghai. Nah, saya mau bagikan sedikit mengenai kantor saya dan proyek-proyeknya. Saya share konten saya share konten dulu ya. By the way, saya mau ngingetin kepada audiensi ya, kalau misalnya ada pertanyaan nih selama presentasi, bisa ngisi di Q&A chat box di bawah, kanan bawah. Nanti siapapun panelisnya bisa jawab, atau nanti saya bisa bacakan kalau memang bisa saya bacakan. Oke, kembali silakan Mbak Jessica. Nah, saya graduated dari Binus University tahun 2014 dulu, dengan mengambil Bachelor of Art of Interior Design Study Program. Terus kemudian saya dengan pengalaman kerja 2 tahun di Jakarta, saya bisa apply working visa dengan mudah di China. Nah, ini tempat saya bekerja di Shanghai. Chapman Taylor sendiri dia itu kantor interior design, arsitektur, sama urban planning.
dan saya bekerja di sana itu sebagai interior designer. Hanya aja beberapa project saya juga ikut bergabung di dalam project-project urban planning. Nah, dalam kesempatan saya bisa bekerja di luar negeri ini, itu memberikan saya pengalaman yang sangat berbeda sih dibanding kalau kerja di Indonesia, karena saya bisa melihat banyaknya culture yang berbeda yang bisa kita terapin bersamaan di dalam sebuah project. Dan saya juga belajar mengenai urban planning yang sebelumnya saya nggak pernah ada kesempatan untuk mempelajari hal tersebut. Yang pertama yang saya mau sharingin itu, saya dapat kesempatan untuk join dalam satu project besar, yaitu urban planning kota baru di Jiaxing, yang dia juga ada high speed railway station juga, dan sebuah new district di Jiaxing ini kita memenangkan final project desainnya at the first place di dalam international bidding yang diadain sama government of Jiaxing itu. Nah, di sini kita itu kolaborasi sama kantor Chapman Taylor yang ada di London. Dan menariknya, karena after COVID nih, beberapa orang dari tim di London itu nggak bisa datang ke Shanghai dan bekerja secara face-to-face. Tapi jadinya kita harus meeting secara online. Dengan kendala, di UK sana perbedaan waktunya itu sangat signifikan nih. Karena di sana, kalau di sana pagi, di kantor kita malam. Dan otomatis kita mau nggak mau saling adjust satu sama lain. Jadi kalau di sana harus siap-siap bangun pagi buat standby buat kita meeting bareng, dan sedangkan di kantor yang di Shanghai itu kita bakalan kayak rela-relain buat overtime, pulang lebih malam untuk meeting sama mereka. Dan karena kita bisa adjust satu sama lain, ya beruntungnya kita juga bisa memenangkan project ini dengan baik gitu sih. Terus lanjut ke interior project design ini, yang ini lagi ongoing. Dan ini menariknya, di downtown duty free shopping mall Shanghai ini berlokasikan di Nanjing Road-nya Shanghai, which is itu tempat yang paling populernya Shanghai, tempat yang paling banyak turis dan sangat famous lah ya. Nah, di sini itu bukan sekedar duty free shop aja yang biasanya cuma nempel di airport atau di beberapa shopping mall, tapi ini benar-benar 6 lantai khusus buat duty free. Nah, dan itu juga berada di tengah-tengah kota. Jadi kita nggak perlu kayak mau belanja kosmetik segala macam gitu harus ke airport gitu, nggak perlu. Dan di sini deadline yang kita dapetin dari klien itu sangat singkat, hanya 1 minggu untuk midterm presentation, terus another 1 week itu buat final design concept. Nah, di sini itu kita bener-bener kejar-kejaran waktu buat nyelesain project ini. Dan kita juga kita juga ngedesain bagian entrance depannya, dan juga beberapa signage untuk menandakan orang-orang kalau di sini tuh ada downtown duty free shopping mall. Dan ini juga diperkirakan bakalan jadi downtown shopping mall terbesarnya di Shanghai. Mungkin juga di China, karena sebelumnya juga mungkin belum ada. Nah, kemudian ini yang paling menarik nih buat aku selama bekerja di Chapman Taylor. Karena ini project collaboration antara urban planning department sama interior design department, yaitu bikin ngedesain giant panda breeding research base at Chengdu. Maksudnya kayak panda zoo. Cuman dia itu ada beberapa hewan yang juga ada di dalam zoo tersebut. Nah, di sini menariknya apa? Karena kita yang biasanya interior designer itu memperhitungkan atau kita itu bekerja dengan ergonomi manusia, dengan kebiasaan manusia berperilaku gimana, kita di sini harus ngerti habitatnya binatang seperti apa. Nah, kayak size-nya buat mereka beraktivitas seperti apa, terus kegiatan mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka itu kita harus tahu. Nah, di sini kita mau nggak mau kita research lagi nih, kita pelajarin case study lagi,
kita kita cari tahu kenapa sih panda itu cuman boleh satu panda dalam satu kandang, tapi nanti baru boleh dijadiin satu dengan betinanya ketika mating time-nya tuh datang. Mating time-nya tuh lagi berjalan nih, kayak gitu. Jadi kita serunya di situ sih, kayak sesuatu yang baru, tapi kita kerja sama urban planning juga ngedesain kandangnya itu sendiri. Terus, selain dari beberapa project yang lain, aku juga mau sharing sedikit nih tentang daily life atau tentang relationship connection kita satu sama lain di kantor. Jadi karena ini kantor yang budayanya lebih ke western atau istilahnya mix, karena dia tuh aslinya kantor UK bukan kantor China. Jadi menurutku lebih fleksibel orang-orangnya. Dan untuk structural secara jabatan itu mereka juga agak blur. Maksudnya di sini adalah kita itu bebas memukakan pendapat langsung ke atasan dan segala macam, dan mereka itu sangat welcome banget sama para staffnya juga. Terus mereka itu sangat menghargai untuk hari-hari besar kayak New Year, Chinese New Year, birthday party pun juga diadain tiap bulan. Kemudian New Year pun juga diadain gathering bersama untuk kayak dinner bareng. Terus juga ada lucky draw segala macam, dan juga kadang bahkan kayak Women's Day aja mereka itu kasih khusus untuk para staff wanitanya itu hari libur, atau kalau nggak dikasih bunga ataupun dikasih coklat kayak gitu. Terus selain itu juga ada landscape tour, karena ada banyak project-project kayak terkenal dan juga landscape project yang ada di Shanghai gitu. Jadi kita adain kayak field trip bareng. Terus ada office team building juga atau outing, karena most of the staff itu kayak masih muda-muda gitu, berjiwa muda lah ya. Nah itu juga kita juga sering diadain ada event-event kayak gitu. Ya untuk sekian sih untuk presentasiku kalau tentang saya kerja di Shanghai ini. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Aduh, jadi pengen kerja di WOHA atau di Chairman, tapi kita dengar dulu deh presentasinya Mas Tio. Silakan Mas Tio. Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Alphonse Yudawan. Kalau ada di screen namanya Alphonse, tapi teman-teman panggilnya Tio ya. Karena dari dulu emang dipanggilnya Tio, nama dari SD. Saya tinggal di Singapura udah dari tahun 2000, berarti sekarang udah 21 tahun. Di Singapura saya kerja di Aidas Interiors, itu kantor kedua saya di Singapura. Saya masuk Aidas itu tahun 2007, setelah sebelumnya kerja di salah satu konsultan lokal, ya, konsultan kecil sebenarnya, yang cukup menarik karena kantor pertama saya di Singapura itu dulu ada di Jakarta juga, ada di Bangkok, ada di Malaysia, dan saya juga sebenarnya pernah melamar di kantor itu pas saya habis lulus kuliah sekitar tahun 96-97, dan kebetulan waktu itu nggak keterima. Terus saya kerja di tempat lain dulu selama beberapa tahun, sampai tahun 99, saya menikah. Terus waktu itu kebetulan sedang krisis ya, tahun 97, 98, 99. Dan akhirnya ada tawaran untuk kerja di Singapura. Itu tawaran itu datang dari senior saya di kampus, 3 atau 4 tahun lebih senior dari saya. Dia bilang, Yok, gue ada mau pulang nih ke Indonesia. Kebetulan dia udah 4 tahun di Singapura waktu itu. Dan waktu itu Ibu Rina, kalau teman-teman semua tahu, Ibu Rina dari HDI Jakarta juga waktu itu kerja di Singapura. Dia bilang, kalau lu punya CV atau punya lamaran, titip gue aja. Siapa tahu bisa kerja di Singapura. Ya udah, kebetulan saya melalui teman saya itu, dia bilang, oke, coba datangnya ke Singapura langsung. Kita ketemu dengan bos saya, nanti interview dan lihat kalau cocok ya langsung kerja atau gimana ya. Kemudian tahun 2000 itu sekitar April atau Maret,
saya masukin lamaran dulu, terus kemudian dipanggil oleh bosnya, direkturnya, dan saya datang interview selama 1 hari 2 hari 2 kali interview, dan kemudian besoknya oke, besok kamu langsung kerja. Nah kebetulan waktu itu saya cuma bawa baju cuma untuk 2 atau 3 hari, sementara saya harus kerja untuk seminggu langsung. Jadi mau nggak mau ya saya numpang di rumah teman, terpaksa beli baju seadanya, kerja selama seminggu, sementara itu izin kerja, working employment pass diurus oleh kantor. Saya kerja di kantor itu sampai 2007, ya, dan kemudian waktu itu sekitar 2007 awal ada berita tentang akan dibangunnya Integrated Resort MBS di Singapura. Dan kebetulan kantor saya sekarang yang AEDAS itu memenangkan biddingnya. Kita jadi semacam arsitek, eksekutif arsitek untuk proyek tersebut, dan mereka buka interior department. AEDAS sendiri sebenarnya ada di Hong Kong udah lama, dan ada di Singapura sejak tahun 2002 kalau nggak salah. 2002. Nah, kemudian waktu itu saya pikir, oke, saya coba pindah ke AEDAS, dan akhirnya saya diterima sampai sekarang, tahun 2021. Itu sudah 14 tahun saya di AEDAS Singapura. Saya mau share sedikit screen. Oke. Mungkin agak beda dengan presentasi teman-teman sebelumnya ya. Karena sekarang saya akan mau coba jelaskan atau cerita sedikit tentang, nggak terlalu banyak tentang kantor saya sekarang, cuman proyeknya dan mungkin proses pengerjaan dan klien dan lokasi juga. Kalau teman-teman lihat di screen ini ada satu proyek yang baru selesai tahun 2018-2019 ya. Ini adalah salah satu service apartment Citadines di Balestier, Singapura. Ini cukup menarik karena kliennya ini adalah klien developer lokal, developer Singapura, family business. Company-nya nggak terlalu besar, tapi mereka udah berdiri cukup lama, dan yang menarik adalah mereka tipe company keluarga yang humble ya. Jadi mereka mendengarkan desainer. Mereka juga selain mendengarkan desain, mereka juga ada kontrak tertentu dengan operator ya, karena mereka punya Citadines, Ascott sebagai operator seperti ini. Mereka punya standar-standar tertentu yang harus diterapkan di dalam desainnya. Tapi mereka open terhadap usulan-usulan kita sebagai desainer. Ini arsiteknya bukan dari AEDAS, tapi kita dapat proyek interiornya. Area yang kita kerjakan itu adalah mix ya, dari lantai 1, lantai 2 ada retail, kemudian lantai 6 dan ke atas itu service apartment. Unitnya itu kecil-kecil, agak susah untuk buat layoutnya, sekitar 35 meter persegi ya, 35 sampai 42 sekitar. Tapi dan ini cukup menarik karena Citadines pada saat itu mereka sedang berubah dari standar yang sebelumnya. Jadi mereka juga mencari-cari kira-kira standar apa atau desain style apa yang mereka akan terapkan di Citadines berikutnya, di cabang-cabang berikutnya. Jadi banyak kolaborasi, banyak workshop dengan desainer dari Citadines atau dari Ascott sendiri, dan hasilnya adalah seperti ini. Actually sekarang ini cukup laku ya, cukup populer tempat ini di Balestier. Balestier sendiri itu kalau yang pernah ke Singapura itu adalah satu stretch jalan yang cukup ramai, cukup terkenal untuk masakan, makanan, food ya. Terus ada beberapa bangunan arsitektural yang cukup menarik sepanjang jalan itu. Jadi Balestier sendiri itu secara lokasi sudah merupakan daya tarik tersendiri. Proyek ini selesai tahun 2019.
Sebelum pandemi ya Mas ya? Sebelum pandemi ya. Jadi waktu itu proyek cukup lancar. Oke, ini satu share lagi Rice restoran di Marina Bay Sands. Ini oke, saya lupa tadi menjelaskan bahwa proyek yang pertama itu semua dari konsep sampai pelaksanaan kita kerjakan. Oke. Untuk yang proyek yang kedua yang saya share ini Rice restoran di Marina Bay Sands, itu ada di Marina Bay Sands Hotel. Ini agak unik karena Aidas Interior itu ada di Hong Kong HQ-nya, sementara kita di Singapura. Konsepnya datang dari kantor Hong Kong dan untuk pelaksanaan kantor Singapura. Jadi kebetulan role kami sebagai desainer di Singapura adalah sebagai implementer ya. Jadi apa yang dari konsep kita terjemahkan untuk menjadi desain desain dokumen ya. Jadi untuk tender, untuk gambar konstruksi dan segala macam sampai pelaksanaan. Jadi kliennya ini adalah Marina Bay Sands. Marina Bay Sands itu ya untuk ukuran Singapura itu klien besar. Jadi ini agak unik juga karena lokasinya di Atrium Hotel dan sebelumnya ini adalah seperti renovasi ya. Jadi bukan renovasi ya, jadi ganti operator, ganti restoran. Jadi gimana caranya kita selama proses konstruksi itu face by face ya. Jadi pekerjaannya itu secara facing, tidak mengganggu operasional hotel. Jadi secara protection dari site atau karena itu tepat di area lobby. Oke. Proyek selanjutnya ini ini proyek di Dhaka di Bangladesh. Ini ownernya ini lokal dari Bangladesh. Kita proyek mengerjakan dari konsep sampai pelaksanaan juga, tapi pelaksanaan cuma sampai kira-kira sampai mereka dapat kontraktor, initial shop drawings kita komen dan segala macam. Ini cukup besar, 260 keys room. Kita kerjakan semua dari transfer lobby, all the dining, F&B, lounge, ballroom, untuk meeting, bridal, segala macam. Ini adalah salah satu ilustrasi di mana level 1 itu adalah transfer lobby. Dan ini beberapa desain dari kamar yang kita kerjakan. Ini proyek selesai. Sebenarnya ini proyek ini sampai sekarang belum selesai. Ini unik juga karena pengalaman bekerja dengan klien dari Bangladesh, mungkin mereka agak sulit untuk banyak sekali tantangannya untuk sebagai desainer. Pertama culture ya, kedua mungkin budget, dan ketiga juga kemampuan kontraktor atau sourcing dari material yang kadang-kadang kita propose sesuatu tapi di sana nggak ada. Jadi harus diakalin gimana caranya supaya apa yang bahan yang diganti itu ada penggantinya dan tidak terlalu jauh dari desain intent kita. Jadi sesuai konsep ya, Mas? Ya, harus sesuai konsep. Jadi ini proyeknya sebenarnya dari tahun 2013, desain berapa kali ganti operator juga dulu sempat, ya sampai akhirnya mereka, dan sempat waktu itu kan Sheraton diakui sekarang jadi under Marriott. Jadi brand standard agak berubah, guideline untuk beberapa standar untuk F&B, untuk kayak fire life safety seperti exit koridor segala macam itu berubah. Jadi banyak sekali elemen-elemen arsitektur yang berubah yang akhirnya juga ada impact-nya terhadap interior. Oke. Ini juga ada restoran Jepang, kita ada ini yang kanan atas ini main reception dan lounge, ada all the dining dan ini ballroom. Oke. Kemungkinan sih ini bakal dibuka tahun ini. Hampir 2 tahun ini kayaknya stop, apalagi ada pandemi ya, jadi agak tersendat. Ini ada salah satu proyek kita juga di Singapura, namanya Hotel G. Ini juga renovasi, kamarnya kecil, jadi gedung ini sebenarnya aslinya gedung perkantoran. Sebelumnya kalau misalkan teman-teman pernah ke Singapura, ada dulu namanya Big Hotel di daerah Middle
Middle Road kalau nggak salah. So kamarnya tuh kecil banget, layoutnya kayak meruncing, narrow, panjang. Itu cukup tantangan buat kita untuk mendesain. Ownernya dari Thailand, jadi mereka punya hotel juga di Amerika kalau nggak salah. Jadi mereka punya standar tersendiri, walaupun hotelnya kecil, tapi mereka unik dan karena klien ini multinasional ya, ada orang Prancisnya, ada orang Thainya, mereka open terhadap desain yang kita ajukan, ya. Dan mereka kayak desainnya tuh mereka senang yang agak quirky, agak unik, ya, jadi nggak standar. Apalagi gimana caranya dengan ruang-ruang yang kecil bisa dibuat menarik, ya. Ini juga salah satu area di lantai bawah di Hotel G itu juga European restoran seperti kayak Paris bar ini menghadap ke jalan. Jadi kita idenya adalah kita buat bar itu sebagai main feature. Jadi orang yang lewat itu bisa langsung lihat. Ini kalau lihat di gambar yang kiri bawah ini kan open space, open. Jadi tiap hari sebenarnya open. Jadi orang bisa lihat langsung ke dalam, dan kebetulan makanan juga nggak terlalu mahal. Orang-orang bisa jadi walk in. Terus di restoran ini sebenarnya ada split level ya. Kalau lihat dari gambar di kanan atas itu, entrance-nya di sebelah kanan ini, dan kemudian ada dining area juga di sebelah naik ke atas, banquet sitting. Terus ini feature barnya itu kita ada sekitar 1.200 wine glass yang dipajang di situ. Jadi banyak sekali wine gelasnya doang. Dan kebetulan mereka juga supply wine dari Prancis langsung, dan harganya juga nggak mahal. Dan lokasinya juga ini mendukung, karena lokasi ini di sekitar banyak anak sekolah ya. Jadi kayak LaSalle juga di situ banyak penginapan atau banyak orang-orang student mahasiswa tinggal di situ. Jadi mereka juga targetnya tuh mungkin mahasiswa dan juga eksekutif muda ya. Kita juga sempat ngerjain Qatar Premium Lounge di Terminal 1 Changi. Ini kebetulan selesai tahun lalu, pas sebelum COVID. Terus habis itu tutup. Ya. Ini juga menarik karena klien kita adalah Qatar Airways. Mereka sangat ketat sekali menjaga brand standard. Mereka punya banyak sekali lounge, eksekutif lounge di baik di Qatar sendiri, di London, banyak tempatnya. Ini role kita dari konsep sampai pelaksanaan, ya. Banyak sekali standar atau material, flow, dan equipment itu harus mengikuti standar dari Qatar Airways. Ini terakhir yang akan saya share di sini. Ini adalah salah satu restoran juga di Marina Bay Sands, Mode 32. Mode 32 itu kayak fusion Chinese restaurant. Jadi mereka spesialisasinya adalah bebek packing. Baru buka tahun lalu juga, 2020, sebelum COVID. Ini kita sebagai eksekutif designer, karena konsepnya itu Joyce Wang dari UK. Jadi mereka datang ke presentasi ke klien kita Marina Bay Sands dengan konsep, dengan beberapa desain intent, detail segala macam. Kita harus menerjemahkannya sebagai gambar kerja sampai tender, sampai pelaksanaan. Ini cukup menarik karena desainnya itu benar-benar intricate. Kalau teman-teman tahu Joyce Wang, detailnya itu benar-benar sulit sebenarnya dikerjakan. Dan kebetulan kita dapat kontraktornya bagus. Mereka kita nggak terlalu banyak masalah di sini. Detailnya sesuai dengan intent, materialnya juga mungkin sekitar 80%, 90% itu sesuai dengan specs. Jadi is enjoyable project ini. Ya. Karena
kita juga kerja dekat dengan lighting designer waktu itu, Aro, karena mereka jual ambience. Kalau teman-teman sempat datang ke sini nanti suatu saat, ambience-nya tuh kayak dim ya. Jadi itu benar-benar lighting itu benar-benar nomor satu di sini. Oke. Kayaknya sekian dulu ini presentasi saya. Wah, menarik banget nih proyek-proyeknya. Jadi selain how to complete the project, juga jadi ada masukan lain karena ngeliat proyek-proyeknya luar biasa, bagaimana match antara material dan konsep yang awalnya seperti apa. Nah, saya ada baca nih sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan, namun ada yang sudah dijawab langsung juga oleh panelis, namun ada pertanyaan yang sifatnya general. Dan kebetulan juga mau saya tanyakan sih, jadi ada pertanyaan di sini, apa perbedaan portfolio ketika apply di biro di Indonesia dengan di luar, selain bahasa? Nah, biasanya tuh porto yang dibutuhkan di skala internasional tuh seperti apa? Terus tesnya mungkin seperti apa atau bagaimana sistem penerimaannya sehingga bisa terima di company yang sekarang jadi tempat teman-teman bekerja. Mungkin silakan dijawab sama siapa yang pertama, ayo yang mau jawab. Ya, paling kalau Porto sih sebenarnya sih enggak. Pertama mesti menarik gitu. Oh gitu. Iya, terus enak dilihat. Asik. Karena itu salah satu grafik. Kayaknya anak-anak sekarang tuh lebih jago gitu bikin nata segala macam. Jadi itu enak dilihat. Kedua, terstruktur. Terus ketiga itu dia bisa ngasih lihat apa sih potensi dia gitu. dari desain atau misalnya dari ideas seperti itu. Karena yang kita lihat seperti itu, kemampuan dia membaca secara desain, membaca tren, membaca bagaimana dunia berputar secara desain, kemudian juga bahasa jelas lah ya, komunikasi. Misalnya list sebenarnya sama aja sih antara kalau misalnya portofolio di Indonesia atau di luar negeri sebenarnya. Sejauh itu dia bisa memperlihatkan kemampuan dia, apakah dia bisa bekerja secara kolaboratif atau dia juga bisa banyak hal yang inspiratif yang ataupun juga hal-hal yang sifatnya di luar itu gitu, di luar bidang desain atau arsitektur seperti itu. Itu kan juga salah satu dia orang bisa menilai mungkin secara attitude seperti itu juga. Terus pada dasarnya sih kalau di sini saya juga biasanya cuma interview. Setelah interview biasanya ada interview kedua, rasanya tidak ada tes sih sebenarnya. Mungkin di beberapa perusahaan ada. Tapi I think tergantung bagaimana perusahaan-perusahaan itu secara strategik memilih calon karyawannya. Gitu. Yang lain? Ada sistem ini nggak sih, probation gitu, berapa bulan gitu berlaku juga? Itu sih berlaku ya. Berlaku. Jadi 3 bulan. Sama ini apa yang menurut saya penting itu adalah mungkin perlu diinformasikan di CV ya, di portofolio, keterlibatan personal involvement di proyek tersebut gitu. Karena kan seperti tadi Sofan juga bilang kan, kalau interior itu atau ya pekerjaan kita itu bukan kerja sendiri, kita kolaborasi ya. Jadi kalau misalnya kita punya tunjukin proyek kamu yang pernah kamu kerjakan apa, terus proyek hotel A, hotel B, hotel C di mana. Tapi kan itu kan kerja kolaborasi ya. Jadi kayaknya perlu juga dikasih informasi keterlibatannya di mana gitu. Apakah cuma sampai di standard drawing atau ikuti konsep? Karena terutama kalau misalkan ngelamar dari, misalkan masukin lamaran gitu dari, sekarang kerjanya di kantor yang besar gitu. Dari kantor yang besar itu ada 5 orang yang mungkin portofolionya sama. Jadi proyeknya sama gitu. Jadi pas mereka bikin lamaran, jatuh ke satu konsultan, loh ini kok sama, ini kerjanya apa gitu. Jadi involvement-nya kayaknya mesti dicantumkan juga. Iya, lebih detail kali ya.
Ya. Kalau yang di Shanghai gimana? Ada perbedaan nggak sih? Tapi kan kebetulan kalau yang di Shanghai kan emang perusahaan dari UK kan. Jadi apa mengikuti standar dengan sistem penerimaan yang ada di China atau mengikuti standar misalnya yang di headquarter di Yang saya tahu kalau di kantor ini, karena kita juga base-nya di UK punya, juga bos kita yang di kantor ini adalah orang bule dari London juga. Jadi bisa bahasa Mandarin itu sebenarnya nilai plus banget. Jadi kalau misal untuk portfolio sendiri itu mungkin ya bener yang dikatain Mas Sofwan, kayak itu nomor kesekiannya. Memang harus tetap menarik, harus tetap ya istilahnya berisi juga portfolionya. Cuman menurut saya kalau udah kerja di luar negeri itu yang paling pentingnya lagi itu adalah bahasanya, cara komunikasi, caranya kamu mempresentasikan portfolionya itu sendiri. Itu gimana cara kamu bawain dirimu itu saat interview. Karena mereka itu cenderung lebih mau lihat willingness-mu untuk bisa nggak sih ini orang ini orang bisa diajak kerjasama nggak sih, terus cara berkomunikasinya tuh bisa gampang nggak sih, karena kan proyek-proyek yang besar-besar gitu kan biasanya proyek kerjasama kan, jadi teamwork itu harus bisa pas. Nah dari situ kayaknya harus lebih diutamain cara penyajian, presentasiin portfolionya itu sendiri sih. Oke, jadi itu sebenarnya intinya adalah lebih kepada attitude ya, yang paling utama ya, sebenarnya attitude-nya dulu gitu. Tapi dan bahasa ya, karena kan komunikasi ya asing ya, jadi menerima orang dari luar negeri ya berarti harus sefrekuensi lah bahasanya. Nah, dan ini kalau boleh suggest, nggak tahu, mungkin menurut saya sih bahasa Mandarin itu mungkin udah hampir jadi bahasa yang paling penting juga kali ya buat di perdagangan ataupun buat di semua field gitu. Jadi lebih bagus kalau bisa bahasa Inggris sama bahasa Mandarin gitu. Sama ini kalau di Singapura itu kayaknya employer ya banyak yang mengutamakan technical skill juga. Jadi kalau misalkan punya technical skill software itu membantu banget, dan saya yakin kayak buat di Indonesia kayaknya banyak orang yang yang teknikal jago sih. Skill ya dari SketchUp, Revit. Ya, benar-benar. Itu plus. Apalagi sekarang kayaknya semua mau zamannya Revit ya, jadi atau BIM ya. Jadi kita harus SketchUp sih. Saya sendiri nggak terlalu bagus dengan technical ability ya. Tapi sekarang itu kayaknya sih yang banyak dicari itu orang yang technical, ya, proficiency yang tinggi. Dan tadi seperti Jessica bilang bahasa itu terutama di China ya, karena sehari-hari mereka bahasa Mandarin. Di Singapura mungkin masih orang bahasa Inggris masih oke gitu ya. Mandarin plus mungkin, dan juga banyak proyek yang ada di China, misalkan proyek di China itu mereka butuh gambar yang ada bahasa Mandarinnya. Technical term untuk bahasa Mandarin itu beda dengan bahasa Mandarin sehari-hari kan. Iya. Betul. Penting juga. Bahasa gambar. Bahasa gambar. Saya terus terang pas gue tadinya nggak ada kepikiran bahwa gue bakal kerja di luar negeri gitu. Iya. Tapi udah nyemplung aja udah. Mau nggak mau gue mesti ke sana. Terus dengan segala pada saat itu kan bahasa gue juga limited edition version pada saat itu. Jadi emang jadi terbatas sekali. Tapi kemampuan kita gambar atau dalam berdiskusi itu akan sangat membantu sekali gitu. Nah, terus juga dengan cara pola metode kita collaborative works ya. Pada saat itu juga ada satu project yang kita team up dengan tim arsitek atau tim kita. Oke, pada saat itu gue nggak terlalu jago mengumumkan pendapat. Gue nggak bisa terlalu fluent presentasi yang bagus. Tapi gue bisa desain. Sekarang pada satu desain konsep dikasih ke gue, gue desain konsep segala macam, semua cerita apa segala macam, output seperti apa. Nanti pas bagian presentasi
Nah, sekarang giliran lu tolong presentasiin dengan bahasa yang bagus. Jadi kita juga bisa menyiasati lah hal-hal seperti itu. Tapi memang kita butuh keberanian bahwa kita untuk berani untuk berbicara, berani mengemukakan pendapat. Iya, benar. Seperti itu. Ya, itu salah satu cara untuk kita survive, ya. Tapi dalam perjalanan juga kita kan banyak belajar. Kita belajar bagaimana surat menyurat dalam bahasa asing atau seperti itu. Atau komunikasi di project di lapangan itu jauh berbeda dengan kita ketika komunikasi dalam meeting konsultan atau the client meeting. Gitu. Dan ingat yang kita hadapi di lapangan atau di kantor saya itu juga nggak cuma satu komunitas kan. Kadang-kadang klien mungkin lokal Singapura, tapi begitu kita ke lapangan ada macam-macam dari India, dari Thailand, dari benar-benar ininya ya, tukangnya ya. Ya nggak cuma, jadi kadang-kadang mungkin dari konsultan lain. Biasanya kalau misalkan engineer biasanya dari Myanmar banyak. Iya. Itu juga gimana cara kita menangkap mereka berkomunikasi. Lama-lama belajar sih bisa. Ya. Itu pertama-tama agak susah ya nangkap orang. Even dulu pertama kali Singapura nangkap bahasa Inggris orang Singapura aja juga susah gitu kan. Inggris kan. Jadi agak sulit, tapi lama-lama juga bisa ya. Apalagi istilah-istilah ya, kayak istilahnya Kong Liong apa gitu kan. Kadang-kadang mereka bahasa juga campur. Iya. Campur Hokkien, campur apa gitu. Campur Malay juga. Campur Malay itu agak ya. Ampun. Tapi ya ini saya sih mungkin perbedaan culture atau apa gitu ya. Mungkin dari demand sehari-hari dari klien atau dari operator atau dari kontraktor juga mereka mungkin agak beda gitu dengan di Indonesia. At least dengan pengalaman saya di Indonesia sampai tahun 2000 ya. Tahun 2000 begitu saya pindah ke Singapura itu benar-benar agak culture shock gitu karena demand-nya tuh tinggi sekali di sini. Sangat pace-nya sangat cepat. Tapi kayaknya setelah beberapa tahun saya punya beberapa proyek di Indonesia juga, saya juga ngerasa gitu ternyata Indonesia juga catch up juga gitu sekarang. Jadi nggak terlalu banyak bedanya sih. Kalau masalah demanding Indonesia juga mungkin demanding juga secara teknis itu juga Indonesia catch up. Tapi ada beberapa secara cultural yang mungkin kita masih agak beda ya. Jadi mungkin orang Indonesia mungkin masih bisa gampang diajak ngomong karena kita sesama orang Indonesia. Jadi, ya, tapi secara umum kayaknya Indonesia dekat juga dengan yang saya tahu ya. Nah, terus kalau untuk ini sekalian ada pertanyaan juga ya di Q&A chat. Sekalian aku memang mau saya tanyakan juga. Jadi untuk kulturnya, budaya kerjanya, atau sistematika dan segala sistem yang bekerja di perusahaan itu, apakah ada kesamaan atau perbedaannya di mana gitu? Misalnya kan kalau kita di Indonesia nih, kadang-kadang ini ada yang nanya sih, misalnya buat 3D atau gambar kerja itu harus satu desainer atau memang dibagi-bagi menjadi beberapa divisi, misalnya ada yang khusus drafter, karena ada beberapa perusahaan di Indonesia misalnya yang desainer harus bisa bikin detail juga 3D, atau ada juga perusahaan di Indonesia yang sebenarnya dia punya divisi-divisi tertentu. Oke, kalau gambar kerja ke sini, kalau 3D ke sini, atau konseptor di sini gitu. Itu kan ada masing-masing perusahaan punya regulasi. Apakah di luar negeri di yang mana gitu, yang per pekerjaan kah, atau mungkin satu desainer bisa beberapa pekerjaan dilakukan? Kalau menurut saya sih sama sih sebenarnya. Ada beberapa company di sini juga yang mungkin kalau cukup besar mereka untuk gambar kerja ada salah satu bagian khusus ya. Tapi secara umum kalau saya bilang sih desainer itu selain ngedesain mereka juga harus tahu gimana cara membuat itu supaya dari desain sampai jadi kan. Detail atau apa tuh at least basic detail tuh harus tahu ya. Jadi apakah bikin meja ini kakinya 4 atau kakinya 3 atau kakinya 2 gitu kan. Nah, itu harus tahu gitu. Jadi at least
ketika mereka mendesain, mereka juga memikirkan ini bisa dibuat apa enggak gitu. Jadi otomatis kalaupun nanti dia nggak bikin detail atau nggak bikin detail sendiri, tapi dia bisa mengarahkan koleganya untuk buat detailnya. Karena yang menjadi masalah kadang-kadang untuk desainer yang muda itu mereka tahu secara visual bagus gitu, tapi mereka nggak tahu cara membangunnya. Detailnya gitu ya. Itu sih, dan kalau di kantor kami juga sebenarnya sekarang mulai ke arah itu sih. Jadi semua desainer juga harus bisa semua dari ngedesain, dari konsep, gambar sampai gambar kerja segala macam ya. Karena sekarang secara operasional juga kayaknya kita harus lebih efisien, lebih efektif ya. Dan biasanya kalau gambar kerja kita bisa sub ke company lain gitu. Biasanya kita sub ke Indonesia juga, sub ke China, sub ke Filipina gitu. Kita udah regular kerja sama kita, jadi mereka udah tahu standar kita seperti apa dan segala macam. Yang lain mungkin mau jawab, apa ada sistem yang berbeda atau gimana? Panelis yang lain? Sama aja. Kalau boleh sharing, kalau di kantor kita itu kita kalau desainer itu benar-benar hanya mendesain, hanya mau konsep. Konsep aja, wow. Nanti kalau misal ada pembuatan kayak paling nggak preliminary shape gitu, bentuk dan ruangnya kita masih bisa dihandle sama desainernya, ya kita handle. Cuman kita punya departemen lain buat nge-handle 3D-nya. Jadi supaya biasanya lebih mau ke arah lebih detailing, itu dilempar ke tim 3D. Tapi nanti kalau misal udah mau ke arah ke final presentation, nanti mereka bakal kirim ke subcon, ke perusahaan CGI company gitu, buat bikin lebih realnya. Dan itu tergantung kalau kliennya memberikan kontrak dengan harga yang lebih, misalnya, itu kita baru pakai subcon CGI company. Tapi kalau enggak, ya pengerjaan yang di dalam kantor sendiri, pakai departemen yang 3D art, 3D model itu. Terus kalau misal buat pengerjaan kayak drafting, buat gambar kerja, itu juga biasanya dilempar sih. Jadi menurut saya, nggak tahu, jauh lebih enak bekerja di kantor yang di luar negeri itu, karena mereka semuanya terstruktural gitu, pembagiannya lebih jelas. Lebih jelas ya hierarki pekerjaannya ya, koordinasinya juga jadi per divisi gitu ya, yang ya, pegang bidang itu. Gitu. Bahkan ada grafik desainernya juga buat nge-wrap presentasinya. Ya. Oh, menarik. Kalau Mas Novan gimana? Kan di kayaknya ini ya, apa? Di company tuh, Mas. Sebenarnya kalau kategori kelas sih sebenarnya gue menengah ya, 100 orang. Cuma memang akhirnya juga jadinya harus bisa semuanya pada dasarnya. Gambar, desain segala macam secara evolve terhadap project. Cuma kalau bisa dibandingin ketika dulu zaman masih di Indonesia, cuma pada saat itu terakhir kalau nggak salah di Adiprana juga udah mulai itu untuk masalah ISO segala macam, bagaimana struktur bekerja. Di sini jelas ada ISO, terus juga ada apa lagi ya, Environment Management System. Jadi memang semua itu bakal diaudit pada tiap tahun. Ada internal audit, ada external audit. Jadi bagaimana kita proses bekerja. Jadi proses desain itu sampai produk itu juga selalu diaudit. Bener nggak prosesnya gitu. Karena memang ISO apa segala macam itu juga salah satu kompetensi ya. Bagaimana ketika project atau klien lihat secara office atau konsultan itu bisa melakukan atau bisa dipercaya karena struktur kerjanya sudah jelas. Jadi kita juga bisa minta fee lebih besar. Jadi juga salah satu hal yang bekerja di sini juga kita juga lebih aware gitu terhadap regulasi, karena semua desain itu juga kita melalui proses regulasi ya. Semuanya jelas, aturan-aturan mesti sesuai dengan aturan-aturan dari khususnya untuk proyek Singapura ya, pemerintah Singapura gitu. Terus juga karena mungkin juga di sini juga kita bicara masalah uang yang cukup besar, jadi kita juga aware bagaimana caranya secara tanggung jawab atau responsibility lebih besar. Kita juga
disalahkan gitu, nggak mau nanti tiba-tiba masuk court atau segala macam. Kayak salah satu contohnya kayak project saya yang di medical center, karena itu kan government. Itu pada saat itu habitnya kan kalau government itu mereka takut gitu menerima komplain dari masyarakatnya. Jadi kadang-kadang udah jadi nih, udah oke gitu. Padahal kita juga melalui proses tender, terus juga tendernya secara budget juga lebih rendah dari target budget. Terus kita pakai material-material juga sebenarnya simple, tapi mereka takut pada saat itu. Mereka takut dikomplain karena desainnya tidak ini apa? User friendly gitu misalnya atau? Bukan, desainnya itu terlalu bagus dibanding rumah sakit yang lain gitu. Secara pendekatan, karena ini rumah sakit government kan. Jadi ada satu kata mereka pindahin meja itu. Saya tanya, ini kemana meja ini? Saya pindahin karena kita takut. Takut menerima komplain dan segala macam. Nggak bisa kalau kamu, saya bilang, kamu justru lebih tidak bertanggung jawab karena itu punya dananya dari pajak orang-orang. Jadi memang harus di situ seperti itu. Jadi memang banyak hal-hal yang menarik lah ya di sini. Jadi artinya kita juga dalam proyek di Singapura juga secara awareness atau tanggung jawab, mempertanggungjawabkan desain, mempertanggungjawabkan secara budget itu lebih tinggi. Mungkin nggak tahu juga, mungkin karena dulu saya juga masih muda gitu ya, belum tahu secara keseluruhan. Terus ketika di sini ya lebih dihajar lagi gitu masalah-masalah hal seperti itu. Bekerja secara terstruktur, bekerja mesti dapat dipertanggungjawabkan secara desain, make sense, seperti itu kurang lebih. Nah, ini sebenarnya yang ya, satu pertanyaan yang pengen aku tanyain dari sebelum kita mulai sesi ini adalah, kan ini ada COVID nih di mana-mana di seluruh dunia. Otomatis kan bekerja itu antara efektif dan nggak efektif, terus proyek berjalan antara tersendat dan lancar gitu. Sementara kita kan berada di tiap negara yang berbeda dengan regulasi pemerintah yang berbeda juga gitu. Nah, apakah ada penyesuaian sistem kerja pasti ada penyesuaian, tapi seberapa efektifkah atau mungkin ada adjustment tertentu yang dibuat supaya teman-teman desainer di luar itu bekerja bisa efektif, sementara kan desain itu project butuhnya sebenarnya kolaborasi, ketemu muka, komunikasi gitu kan, misalnya diskusi gitu, itu kan paling penting ya karena membuat project secara fisik gitu. Nah di sana gimana? Terus sekarang gimana? Jadi ada transformasinya, apakah ada transformasi antara yang awal dengan sekarang dan kira-kira ke depannya bakalan seperti apa? Mungkin bisa jadi masukan supaya teman-teman di Indonesia juga mungkin bisa jadi ada masukan bagaimana cara bekerja tim di saat COVID dan nanti nextnya seperti apa? Silahkan siapa yang mau duluan, ayo. Kalau kita sih ya, kalau kebetulan kita tinggal di Singapura yang aturan pelaksanaan prokesnya itu sangat ketat kan. Jadi semuanya itu diatur, kita nggak bisa sembarangan misalkan masuk kantor, nggak boleh masuk kantor, tapi kita nyoba curi-curi masuk kantor nggak bisa karena kita ada sistem kayak tracing, trace gitu ya. Kemanapun harus check in, harus pakai handphone atau dengan pakai scan QR code segala macam. Jadi semuanya di track. Ya pertama karena Singapura kecil itu gampang gitu. Pas waktu kita mulai bulan April itu kan kita so-called lockdown ya. Itu kita harus kerja di work from home semua. Jadi nggak boleh ada yang kerja di kantor. Kalaupun mau kerja di kantor harus apply online. Dan mereka tuh daftarnya tuh dikirim ke instansi pemerintah juga gitu. Jadi memang benar-benar dijaga gitu ya. Kalau misalkan ada pelanggaran, company bisa kena fine, bisa kena denda. Itu selama beberapa bulan kita coba adjust, dan kebetulan karena waktu itu globally ya, jadi semua orang merasakan efek COVID. Jadi kayak proyek juga sebenarnya slow down. Ya, proyek semua slow down. Jadi mungkin ada juga yang on hold gitu, jadi berhenti dulu. Jadi pas begitu kita masuk work from home itu nggak terlalu banyak masalah karena semuanya slow down. Jadi kita meeting Zoom biasa, oke. Kebetulan kalau kantor kami itu proyek-proyeknya nggak terlalu banyak
di Singapura ya untuk yang tim saya gitu ya. Kita punya proyek di Vietnam, kita punya proyek di Kamboja, banyak di Singapura. Dan mereka juga agak slow down juga. Sampai beberapa bulan kita kemudian masuk lagi ke boleh masuk kantor. Nah, kita kerasa bedanya gitu. Oh, ternyata tadinya kita enjoy gitu from home karena bisa adjust atau atur waktu kita. Benar. Misalnya gitu, jadi agak lebih santai, nggak perlu ganti baju segala macam. Begitu masuk kantor lagi, ternyata kok enak ya, server lebih cepat, ada 2 screen segala macam. Wah, kayaknya lebih enak kerja di kantor. Yang simple aja misalkan. Karena kita kan desain ya, kita banyak ngeprint. Ngeprint itu kan kalau di rumah paling nggak cuma A4. Kalau di kantor misalnya kita mau A3, mau ukuran A0, kita bisa print, kita buat komen segala macam, itu lebih gampang. Mejanya juga gede-gede ya, meja kerja. Ya, dan itu adjustment juga sih, dan mulai sekitar akhir tahun lalu gitu, klien atau proyek itu pick up, jadi balik lagi semua. Jadi adjustment waktu itu kita juga nggak terlalu banyak karena proyek juga slow down gitu. Tapi sekarang sementara ini kita agak semi lockdown juga sih. Sementara klien proyek itu jalan terus sekarang Jalan terus. Ya. Jadi kita ngerasa sekarang agak kayaknya mendingan kerja di kantor, sementara sekarang kita cuma kayak 2 hari di kantor, 3 hari di rumah gitu sekarang. Berarti mirip kayak di Jakarta ya, di selang-seling. Iya. Tapi di sini ketat banget, jadi kita nggak bisa kayak seenaknya gitu, misalkan nggak boleh masuk hari ini, terus kita curi-curi masuk, itu nggak bisa. Gitu. Wah, kalau di sini bisa tuh Meeting colong-colong. pun juga begitu kan, meeting pun misalkan kita mau meeting ke klien aja, klien juga meeting room kita cuma bisa untuk 3 orang nih. Kalau semua orang masuk, semua konsultan datang, kita nggak bisa, sebagian harus online, kayak gitu-gitu. Jadi ya harus adjustment-nya lumayan banyak sih. Dan ya. Tapi memang adjusting-nya itu memang susah ya, karena kalau di kantor kita juga pernah melihat proyeksi sekian tahun ke depan itu cara bekerja itu seperti apa. Jadi memang si COVID ini juga menurut kita itu jadi kayak sebenarnya booster gitu. Iya. Jadi bagaimana sih teknologi komunikasi secara visual atau itu juga jadi hal-hal yang sifatnya biasa gitu. Komunikasi kerja tim secara Zoom lewat video conference itu jadi suatu hal yang orang seperti apa ya, dipaksa gitu untuk terbiasa dengan cara kerja seperti ini. Sebenarnya kayak juga di kantor kita juga secara infrastruktur juga berubah sebenarnya. Jadi yang tadinya sifatnya base server di kantor itu sekarang pindah ke cloud semuanya. Jadi memungkinkan tim yang kerja dari rumah itu juga tetap bisa accessible server seperti biasa. Seperti kita buka folder seperti itu. Jadi memang mungkin ya ke depannya kalau kita melihatnya ya sebagai bekerja itu seperti flexible hour atau flexible time. Ya, jadi tapi memang benar bahwa bekerja di dalam sebuah ruangan dengan tim yang project itu lebih efektif, lebih dekat, komunikasi juga lebih cepat. Sementara kalau misalnya keuntungannya juga kalau kerja dari secara remote, ya, dia bisa mengatur waktunya secara sendiri. Nah, akhirnya mungkin bakal jadi mix mungkin ke depannya ya. Orang bakal bekerja dengan flexible hours, terus juga ada suatu kemungkinan mereka bakal berkumpul di satu station untuk diskusi secara tatap muka. Seperti itu. Kalau yang di Shanghai gimana? Penasaran yang di Shanghai. Kalau yang di Shanghai, di Shanghai itu overall ya, di China itu menurutku mungkin kalau dibanding sama negara lain, di China itu sekarang kalau ngomongin sekarang itu jauh lebih udah kayak normal, balik kayak normal lagi. Masih pakai masker, cuman protokol lebih nggak ketat saat kita berada di luar ruangan. Saat kita berada di luar ruangan terbuka, gitu nggak masalah kalau lepas masker. Dan angka untuk case-nya sendiri itu pun juga diupdatekan setiap hari pun juga sudah lumayan sangat membaik ya di sini. Jadi kita udah hampir 99% udah nggak kerja work from home lagi, tapi udah totally masuk kantor seperti biasa,
bisnis trip dalam negeri juga biasa, semuanya udah diperbolehkan, kecuali kalau misal di beberapa kota tiba-tiba ada case dan segala macam, mereka akan mengkomunikasikan dengan perubahan rules. Cuman itu nggak gitu berpengaruh gimana, karena sebagian besar peraturan di sini itu udah diharuskan semuanya udah vaksin. Kemudian yang kedua, mereka itu bisa melacak dari handphone kita, barcode kita tuh masing-masing orang tuh punya barcode yang bisa ada warna hijau dan merah. Warna hijau itu ketika kita itu berasal dari Shanghai, udah menetap di Shanghai selama beberapa kurun waktu tertentu. Itu warna hijau. Atau kita bukan datang dari kota yang punya case banyak, itu masih warna hijau. Tapi kalau misal kita berpotensi kita datang dari negara lain atau kota yang ada case barunya gitu, nanti dia akan warna merah. Dan di situ membuat kita semua yang di China itu merasa aman. Jadi kalau misalnya mau kerja pun segala macam, semuanya harus tunjukin barcode sebelum masuk gedungnya. Jadi gedungnya itu pasti aman, kemungkinan besarnya. Nah, kemudian di China itu sendiri juga kita mengantisipasi untuk saling bersentuhan atau saling mendapatkan sesuatu yang bisa membuat kita terpicu kena virusnya itu dari kita semua ini sekarang udah cashless kan. Jadi semuanya itu serba kayak masuk keluar transportasi gitu cuma nempelin, mendekatkan handphone pada barcode scan gitu, atau face recognize, atau pesen online makanan pun juga dikirimnya ke ada lemarinya sendiri. Jadi kita tuh sama sekali nggak meminimalisir bersentuhan sama fasilitas publik atau komunikasi sama orang lain secara dekat kayak gitu sih. Jadi amannya seperti itu. Mungkin kalau depannya, menurutku aktivitas-aktivitas dan kecanggihan teknologi yang kayak gini nih, yang mungkin akan ditiru sama negara lain. Jadi kayak lebih baik lagi kan, jadi lebih bisa mengurangi jarak dan intensitas ketemu atau bersentuhan. Iya benar. Ada satu pertanyaan terakhir mau saya tanyakan, mau aku tanyakan nih sebelum tutup, soalnya timekeepernya udah sebentar lagi. Kayak kurang ya, kayaknya harus 3 jam ya. Satu orang 1 jam. Nah, ada pertanyaan menarik sebenarnya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf juga buat yang udah tanya di chat box, terus nggak bisa terjawab. Tapi pertanyaannya kurang lebih sudah dijawab karena di awal udah diceritakan juga. Jadi ada yang nanya, I was wondering what type of application that you guys use in your interior design or architecture practice that helpful in research and concept design process. Jadi apa yang di konsep di company masing-masing, silakan mungkin dari siapa dulu mau jawab, Pak Jessica atau siapa? Silakan. Kayaknya kalau di tempat kita sih masih untuk mengejar konsep, kayaknya masih cukup konvensional ya. Jadi dari image, terus kita biasa pakai InDesign atau PowerPoint segala macam. Untuk proses desainnya itu sendiri kita bisa pakai SketchUp, softwarenya CAD seperti biasa. Tapi dan tadi saya udah bilang, kayaknya sekarang kita udah mulai masuk, semua orang mesti pakai Revit ya, karena Revit itu integrasi ke atau interconnected to ke disiplin lain seperti arsitektural, ke MEP, juga ke structure. Cuman memang untuk Revit itu sampai sekarang untuk yang khusus interior itu kayaknya agak sulit ya, belum banyak yang bisa. Software itu kayaknya masih terlalu masih untuk architecture atau MEP infrastructure, belum ke ID. Kayaknya sih kalau untuk kantor saya sih masih kayak gitu sih, nggak terlalu banyak. Kalau di IWOH sih sebenarnya karena kita inbuilt sama arsitektur, kita selalu ada pelatihan juga untuk Revit, jadi integrated design, jadi semuanya. Cuma memang sejauh ini kalau dalam perjalanan itu secara dokumentasi kita memang agak masih sulit tuh antara Revit dengan CAD. Jadi kita masih gabung. Jadi sebagian untuk general plan karena itu integrated sama arsitektur. Kemudian detail atau furniture itu kita banyak menggunakan CAD drawings seperti itu.
Cuma dalam proses desain itu sendiri sebenarnya mau media apapun bebas, mau sketch segala macam, karena kita juga banyak kita cari detail apa segala macam itu dengan sketch sebenarnya. Itu lebih intuitif dan lebih mudah dalam berbicara secara bahasa gambar atau kemukakan ide seperti itu. itu kalau saya. Terus juga memang ya normal lah ya kayak Photoshop apa segala macam, SketchUp juga itu jadi sebuah Lumion apa segala macam. Itu jadi hal-hal yang sifatnya memperkaya dalam research and development secara bentuk atau desain. Tapi yang penting juga adalah bagaimana kita mengemas atau bercerita, bagaimana konsep itu juga bisa secara pemikiran itu juga karena pemikiran itu juga merupakan sebuah tanggung jawab bahwa desain itu bisa dipertanggungjawabkan. Banyak membaca, banyak lihat apa yang terjadi di luar, terus juga lihat perkembangan tren. Kita pada dasarnya kalau kayak Woha nggak mau ngikutin tren, tapi kita membaca tren untuk melihat bagaimana dunia desain itu bekerja atau berjalan. Jadi memang kalau konteks untuk desain sendiri kita lebih banyak pada konteks project. Jadi secara visual dia bakal seperti apa, itu ada dalam proses project itu sendiri. Makanya juga kita sering banyak menerbitkan buku sebenarnya. Itu juga sebagai sharing, karena pada dasarnya konsultan atau desainer itu saling mempengaruhi antara desainer satu dengan desainer lain, tapi secara visual. Nah, bagaimana akhirnya kita juga mencoba banyak melakukan seminar, pembicara talks, atau bisa bikin buku, atau juga pameran segala macam, itu untuk menjelaskan lebih dalam ide-ide kita behind the visual itu seperti apa. Jadi orang nggak melihat cuma secara visual atau mencontek secara visual, tapi juga pemikiran di balik karya-karya kita. Oke. Kalau di China, semua yang tadi disebut sih ya aplikasinya kita pakai, terutama SketchUp, CAD, dan InDesign. Tapi kita kayak Adobe Illustrator, Photoshop, semua bahan grafik software itu diperluin. Dan ada satu yang aku belajar juga yang sangat bikin aku tertarik untuk punya atau untuk pelajarin lebih lanjut, itu pakai Enscape untuk desain, untuk ngerender dengan cepat banget. Enscape kalau misalnya soalnya kalau saya tanya-tanya sama teman-teman saya yang di Indonesia itu mereka jarang ada yang denger Enscape gitu. Cuman kelebihannya itu dia bisa komunikasi bareng sama SketchUp dan itu sangat cepat banget buat ngehasilin rendering kayak persekian detik gitu. Dan setahu saya di Indo bisa didapetin secara free, tapi nggak ada ketentuannya sih seperti itu. Free tapi terbatas fasilitasnya ya. Oke. Terakhir nih. Tinggal 4 menit lagi, 1 menit. Ya ampun, lain kali bikin 2 jam. Soalnya seru banget, pengalamannya kan beda ya sama kita di sini. Nah terakhir, ada nggak sih hal-hal yang dirindukan sebenarnya? Dirindukan, apalagi udah 2 tahun nih nggak pulang kampung. Gara-gara COVID. Jadi ada nggak sih hal-hal kultur yang dirindukan antara bekerja di dalam negeri dengan di luar negeri gitu. Misalnya dulu di Indonesia misalnya ada ritual atau ada kebiasaan-kebiasaan apa yang sebenarnya nggak ada di sana gitu. Terus yang kedua pasti kan tantangannya makin lama makin berat nih. Terus gimana sih tips-tipsnya buat siapa tahu teman-teman yang ada niatan untuk bekerja di luar negeri, bagaimana caranya survive dengan keterbatasan teman di sana? Apakah ada komunitasnya khusus kah, sesama desainer atau arsitek Indonesia, atau ada paguyubannya kah, arisan tiap bulan gitu misalnya, atau ada kiat-kiat khusus lainnya yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman di sini? Silakan dijawab 1 menit. Ya ampun.
Ya, kalau misalnya kumpul-kumpul sih kita adalah komunitas ya, ya. Ya. Ya, yang kita mau kumpul tapi selalu tidak pernah terjadi. Hanya wacana. Telepon lembur terus. Tapi pada dasarnya ya, kalau masalah rindu ya keluarga ya. Dan di sini kita juga terbatas cuma keluarga kecil gitu. Sementara kalau di sana ya keluarga tuh banyak teman. Terus selalu bisa jalan-jalan kemana segala macam di sana. Ya kalau di sini ya terbatas memang, apalagi dalam periode COVID kayak gini juga kita juga lebih ke keluarga kecil gitu ya. Komunikasi juga sebatas itu, tapi juga dalam survive juga paling ini ya adaptif ya. Jadi kita membuat diri kita tuh adaptif, mudah beradaptasi terhadap kemungkinan atau apapun yang terjadi gitu. Secara bahasa jelas, gue juga pada saat pertama kali itu susah banget, banyak diemnya. Cuma dengan keberanian bahwa gue pengen, gue mau bisa, macam itu akan sangat membantu gitu. Terus juga terbuka, helpful, apalagi kalau untuk di tanah orang ya. Terus juga kita juga bisa berani mengembangkan ide, humor jangan lupa, karena juga desain itu lebih enak, akan lebih keluar dengan kita lebih relax, bercanda segala macam, seperti itu. Ya benar, dan terutama kalau orang Indonesia biasanya kekeluargaan antar orang Indonesia itu kan cukup kuat ya, apalagi kalau ada makanan gitu. Antar-antar ya makanan ya. Ya itu ya, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang pengen kerja di luar, pertama kalau udah punya mindset mau kerja di luar, berarti ya, harus siap, harus terbuka ya. Dalam arti jangan terus sampai di situ tertutup, harus terbuka dengan kebudayaan baru, dengan cara berkomunikasi yang mungkin agak beda, makanan aja pun beda gitu kan. Iya. Ada kebetulan karena kita di Singapura itu lumayan dekat dengan Indonesia, jadi apa-apa gampang ya, banyak teman-teman. Jadi itu sangat bantu banget. Yang di Shanghai nih gimana? Kalau di Shanghai karena jauh dari Indonesia, jauh banget ya, itu makanannya juga udah beda. Jadi nomor satu selain keluarga ya pasti makanan, karena udah nggak ada yang balik ke Shanghai, jadi nggak ada yang bisa dititipin makanan Indonesia gitu. Yang kedua ya kekeluargaan, karena di kantor saya nggak ada orang Indonesia sama sekali, jadi saya merindukan kalau misalnya mendiskusikan sebuah desain atau bekerja dalam sebuah teamwork gitu tuh pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi kan lebih enak, lebih leluasa kan ya buat bertukar pikiran sama ide. Dan juga di Indonesia lebih luwes lah ya kalau misal mengemukakan pendapat dan segala macam. Terus kalau misalnya untuk komunitas di Shanghai, jujur aja kalau di China itu jarang interior designer atau arsitek yang dari Indonesia di Shanghai yang saya temuin, yang saya kenal itu jarang, tapi ada. Cuman kita kayaknya setahu saya belum ada komunitas yang bener-bener interior designer atau arsitek sendiri. Cuman kalau misal ada orang yang mau datang ke sini, kalau misal kita tahu, kita pasti bakalan kumpul-kumpul bareng, itu udah pasti. Orang Indo kan kalau di negara manapun kumpul bareng itu nomor satu gitu ya. Paling kentara ya Indonesia. Ya kita paling welcome sama orang-orang baru gitu. Kalau komunitas mungkin ada, tapi karena kebetulan saya udah kelamaan mungkin di sini dan mudah-mudahan banyak juga. Sangat ada bedanya. Kan jarang juga ada yang balik lagi karena COVID itu juga ya. Aduh seru banget, sayang waktunya sudah habis dan kita nggak cukup. Nanti lain kali kalau bikin harusnya 3 jam, satu orang sama saya juga ngomong gitu. Oke, jadi saya sedikit ya dari teman-teman, pokoknya buat yang mau kerja di luar negeri dan mungkin ada kepikiran ke sana, paling utama komunikasi, terus attitude gitu, dan mau belajar itu paling penting karena kita pindah dari satu tempat ke tempat lain pasti ada penyesuaian budaya dan segala norma-norma yang tadinya nggak ada di Indonesia di sana ada gitu. Dan mungkin yang paling penting juga kata Mas Tio, jangan tertutup, kalau udah pindah ya berarti harus terbuka gitu, harus siap beradaptasi dan berevolusi. Nah, ini ada pesan juga dari panitia untuk
Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Mayantara, namanya Mayantara Indonesia. Jadi di situ nanti ada schedule kalau mau lihat, atau mungkin tayangan ini mungkin akan masuk di YouTube. Mungkin panelis mau lihat wajah sendiri saat presentasi juga bisa. Buat di compare kalau ngomong di publik gimana. Buat teman-teman yang lain juga mungkin nggak sempat ikutan, bisa informasi ke temannya untuk buka YouTube channelnya Mayantara, mungkin akan ada di sana. Dan jangan lupa follow Instagramnya HDI DKI Jakarta dan juga Mayantara ID. Untuk pada panelis, terima kasih. Saya tahu banget ini meluangkan waktu sehabis kerja itu bukan hal yang bisa dinilai dengan materi, karena waktu adalah segalanya. Habis kerja dari pagi sampai sore ini pasti capek banget. Tapi teman-teman di sini mau berbagi dan mau bercerita tentang pengalaman mereka di luar negeri. Jadi terima kasih sekali untuk panelis. Semoga sehat selalu dan semoga pulang kampung. Amin, sama-sama. Pecel ayam geprek. Nasi uduk. Sate ayam. Sehat selalu. Yuk. Hai, nama saya Naila. Saya anggota 180 dari DKI Jakarta, bekerja di Design Partners Indonesia. Terima kasih atas acara Mayantara Jak ID 2021 ini untuk para desainer interior di Jakarta. Semoga kita semua berkreasi, berinovasi, dan bisa bersatu. HDI DKI Jakarta, inovasi! Halo, saya Rina Ransfil, Ketua Himpunan Desainer Interior Indonesia HDI DKI Jakarta. Mari kita ramaikan, mari kita sukseskan acara Mayantara Jak ID Visual Interior Design Festival 2021. Kami yakin acara ini adalah sebuah momentum sebagai penyemangat teman-teman kita desainer interior untuk selalu tetap berkarya, dan selain itu juga akan memberi peluang-peluang yang baru. Kami berharap juga semoga profesi desainer interior juga bisa membawa perkembangan yang baik di dunia profesi di Indonesia. Salam HDI, salam Indonesia Maju. Hai, saya Rezilia, saya anggota HDI dengan nomor 752 DKIAB. Saat ini saya bekerja di Design Partners Indonesia. Harapan saya untuk HDI ke depannya, semoga acara-acara HDI yang dilaksanakan bisa secara tidak langsung memperkenalkan profesi interior design kepada banyak orang. Jadi semangat terus HDI. Hai, saya Nin, anggota HDI nomor 045. Saya juga sebagai pengurus sertifikasi di HDI DKI. Sukses buat Jak ID 2021 yang bekerja sama dengan Mayantara. Semoga ke depan HDI dapat menjadi wadah dari para desainer interior Indonesia. Dan jangan lupa bersertifikasi.